Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mas Putra. Mas lupa lagi aku namanya. Mas Yoga sama Mbak Tanaya, Mas Ibnu. Hari ini kita ada agenda bulanan ya. Kita bikin potluck talk gitu. Jadi sebulan sekali dari Aditif akan mengadakan acara ngobrol-ngobrol sekalian kita kumpul bareng. Nah kebetulan di bulan ini temanya itu tentang internship. Jadi kita mau kebetulan Aditif ada kerjasama dengan Aptikom ya. Nah itu kita mau maksimalkan gimana caranya anak-anak magang intern ini bisa berguna untuk startup dan anak internnya juga mendapatkan manfaat. Makanya kita buatin acara dan kita panggil ahli-ahlinya gitu kan, dari Gameloft, dari iKampus sama dari Arvana gitu. Nah sebelum memulai gitu mungkin kata sambitan dari Bapak Ketua Umum Pak Saga, kami persilakan. Terima kasih Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah mendukung acara ini ya. Para pembicara ada Mas Putra, Mas Yoga, Mbak Tanaya, dan Mas Moderator, Mas Ibnu. Dan Mas Zaki, thank you banget ini udah dibantu pelaksanaannya. Terima kasih juga buat Arvana yang sudah menyediakan space, Mas Indra. Hari ini kita disupport sepenuhnya oleh Arvana dan juga oleh Indomaret. Literally disupport gitu ya. Kita disokong ya, karena Indomaretnya di bawah gitu. Tanpa ada Indomaret di bawah, Arvana tidak bisa di lantai 2 gitu. Ceritanya gitu. Mungkin saya cerita sedikit ya, update dari Aditif di bulan Maret ini. Kemarin kita sudah kerjasama MOU dengan Aptikom DIY. Ini adalah MOU yang kedua ya, dan dari kerjasama ini sebetulnya nanti nyambung dengan topik pada sore hari ini, yaitu intern atau magang. Dan update kedua, sebagaimana kemarin sudah diupdate juga di grup bahwa 2 minggu yang lalu Aditif membawa 3 startup anggotanya untuk berpameran di South by Southwest 2023 di Austin, Texas. Ini ya, boleh tepuk tangan. Pesertanya ada Rufana, kemudian Transsystem, dan juga Stackhawk. Oleh-oleh dari sana apa gitu ya? Oleh-olehnya adalah insight gitu. Insight-nya adalah bahwa ternyata yang kami berangkat dari Jogja ke sana menganggap bahwa Amerika itu adalah negara adidaya, gap-nya jauh, ternyata tidak sejauh itu. Jadi kalau misalkan saya bayangin kita 1, mereka 10 ya, selisihnya 9. Ternyata ya mungkin 7 ke 10 lah gitu. Tidak sejauh itu. Monggo silakan. Ya. Ternyata di US tidak gap-nya tidak sejauh itu gitu. Bahkan banyak yang mengapresiasi apa yang dibuat oleh teman-teman dari Indonesia. Salah satu yang saya paling ingat pada saat di booth-nya Arvana ya,
ada salah satu pengunjung dari General Motors ya, Mas Indra ya. Itu dia kagum, wah sensornya bisa sesensitif ini ya gitu. Jadi mereka juga pengguna juga VR, tapi tidak sesensitif itu. Nah ini kan artinya apa yang dibuat oleh teman-teman Indonesia sebenarnya bisa bersaing ke sana. Bahkan Rasistem juga kemarin kepayon ada deals juga di sana. Nah, ini artinya saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk membuka mata bahwa peluang di luar sana itu masih sangat terbuka lebar. Peluang di Indonesia masih sangat luas, ya. Market Indonesia sangat besar, tapi di luar sana juga kita sebenarnya mampu bersaing. Gitu. Ya mungkin itu sedikit oleh-oleh dari US kemarin. Saya kembalikan ke Mas Zaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aga. Kirain mau ngajak ke Austin. Dan cuma info doang. Oke, berikutnya sebelum kita masuk ke acara mungkin dari tuan rumah, karena ini sekaligus ini ya launching ya Mas hari ini ya. Launching kantor baru Arifana by Indomaret. Jadi ini baru Arifana by Indomaret ini akan di launching hari ini. Jadi monggo silakannya Bapak Indra untuk sepatah dua patah kata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome di sarangnya Arifana yang 100% disokong oleh Indomaret. Ya, ini salah satunya karena kita tahu ya, Arutim ini teman-teman di Arifana jajannya banyak gitu ya. Jadi daripada ngabisin waktu jauh gitu kan, nah ini karena udah di bawah lebih cepat lah, jadi bisa langsung kerja. Nah itu lagi dibikin tuh di sana, langsung connect-nya sama gudang. Ya, welcome dan makasih Aditif udah menjadi yang ngereyen ke sini. Mungkin selain kita ingin welcoming teman-teman di kantor kita yang masih WIP, work in progress ya. Di satu sisi juga saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Aditif yang sudah memberikan banyak support ke Arifana. Tadi sudah disampaikan salah satunya menominasikan Arifana ke salah satu kontingen dari Indonesia untuk ke South by Southwest yang alhamdulillah terpilih juga dari proses seleksi. Tentunya itu memberikan experience bagi kami ya untuk bisa lihat pasar global itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan ya. Terus yang kedua, kita juga berterima kasih kepada Aditif dan tentunya teman-teman untuk diberikan wadah untuk kita bisa ngobrol. Mungkin hari ini temanya dan settingannya ada pembicara, tapi mungkin di sini kita bisa saling sharing ya. Kan jarang-jarang nih HR teknologi duduk bareng melingkar ngobrolin satu tema gitu ya. Nah harapannya mungkin di agenda ini nanti kita bisa saling sharing, bisa tahu best practice, dan pada akhirnya kita bisa meningkatkan performa perusahaan dengan cara mendayagunakan salah satu hal yang sangat spesial dari Jogja, yaitu apa? Mahasiswanya banyak. Jago, nanti lihat ya. Tapi banyak, ya, mahasiswanya banyak. Artinya skema internship ini harusnya sesuatu yang bisa menjadi competitive advantage perusahaan-perusahaan di Jogja jika dibandingkan perusahaan-perusahaan yang mahasiswanya dikit, gitu. Premisnya gitu. Tapi caranya bagaimana? Nah itu mungkin yang nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng, gitu. Jadi nggak panjang-panjang, atau mungkin udah panjang. Cukup sekian dari saya, semoga sukses dan semoga acara ini berkah, memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, saya selaku mewakili Arifana dan
tuan rumah di sini memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Indra. Nanti buka puasa juga disponsori by Arufana, supported by Indomaret. Kita langsung ke acaranya. Kita mau ngobrolin soal internship. Nanti akan dipandu oleh Mas Ibnu dari Solusi 247. Jadi langsung saja Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara bulanan aditif ya, yang sudah diorganize oleh Mas Zaki. Ini luar biasa ya, kita bulan lalu acaranya malam ya, bahkan sampai jam 11 atau jam 12 malam Mas? Ya, jam 11 malam. Dan karena ini momennya puasa, jadi dipindah di sore, dan semoga nanti bisa habis subuh ya Mas ya, ganti-ganti. Ya. Nah, mungkin tadi sudah ada sambutan ya dari Aditif, diwakili oleh Ketua Aditif Mas Saga Ikranegara, kemudian ada tuan rumah. Terima kasih banyak pada Mas Indra ya dari Arufana yang sudah memberikan tempat ya buat acara kita di sore hari ini, dan insya Allah nanti kita buka bersama. Dan tadi sudah buka belum ya? Biasanya sudah ada yang mulai duluan, tapi nggak apa-apa, kita nanti ofisialnya mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Nah, sore hari ini kita akan membincangkan satu tema terkait dengan pemagangan ya. Dan hari ini kita sudah hadir ada 3 pembicara. Yang pertama Mbak Tanaya dari Arufana, kemudian ada Mas Putra Nova, bisa ke sini Mas ya, dari Game Love, kemudian yang ketiga ada Mas Yoga Asmara dari E-Kampus, bisa pindah ke sini Mas. Ya, oke. Jadi sore hari ini kita akan membincangkan satu tema yang cukup menarik, seperti yang tadi diinfokan oleh Mas Indra, bahwa Jogja ini ada mahasiswa yang melimpah ya, terutama di jurusan IT, karena Aditif sendiri juga membernya rata-rata adalah umumnya perusahaan di bidang digital maupun teknologi informasi. Dan kemarin kita sudah ada MOU dengan Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, yang sudah ditandatangan oleh Mas Saga di bulan lalu ya Mas ya. Ya, bulan awal Maret ya, di awal Maret, di mana Aptikom DIY ini ada hampir 100 kampus yang mempunyai jurusan atau prodi ya, prodi yang ada jurusan komputernya gitu ya. Dan kemarin khusus untuk MOU-nya adalah di bidang pemagangan, terutama dengan tema MBKM, yang itu magangnya 5-6 bulan. Jadi ini sebagai pemberitahuan juga bahwa nanti member di Aditif itu kita sudah ada payung hukum, sehingga kalau nanti dari teman-teman dari di sini ada startup maupun company yang hadir, baik yang offline maupun online ya, bahwa Aditif anggotanya bisa melakukan langsung ya pemagangan yang nanti akan kita infokan juga berikutnya. Nah, oleh karena itu sore hari ini kita sudah ada 3 pembicara yang saya pikir nanti bisa sharing dengan teman-teman di Aditif, bahwa di E-Kampus pasti juga sudah ada rutin menerima pemagangan. Terus kemudian di Game Love ini juga sudah cukup lama mungkin ya pemagangannya, yang baik mandiri, magang MBKM maupun magang yang lain ya, ada beberapa topik pemagangan. Terus Mbak Tanaya ya,
yang kemarin kita bareng-bareng juga ya dengan Aditif, dengan 5 perusahaan, juga pernah mengajukan MBKM dengan mengajukan ke Dikti untuk pemagangan. Nah, mungkin kita batasi untuk sore hari ini adalah terkait dengan pemagangan. Nanti kita bisa berikan waktu ke pembicara, masing-masing bisa 10 menit ya. Terus nanti kita bisa dilanjutkan diskusi juga dengan teman-teman yang ada. Nah, untuk yang pertama, karena ini adalah di Arufana, jadi kebetulan yang pertama adalah Mbak Tanaya. Kami persilakan Mbak Tanaya untuk bisa sharing. Present, iya, Ya, sambil menunggu ini bisa ditampilkan. Jadi mohon izin ya, sekali lagi kita sudah ada MOU dengan Aptikom, sudah ada beberapa anggota aditif dari kita yang jalan MBKM. Salah satunya dari 247, karena saya mewakili 247. Kemarin kita ada 5 mahasiswa yang magang di front end developer di kita, terus dengan Mercu Buana ya. Kemudian ada dari UTDI atau sebelumnya mungkin Akakom ya, kalau sekarang terkenal UTDI. Terus ada dari UGM ya, ada beberapa juga. Nah, ini quote unquote, biasanya kita sering lihat apakah sebenarnya mereka ini memberikan benefit buat kita atau merepotkan gitu ya. Nah, ini kita yang pengen kita dengar nih dari para yang sudah berpengalaman. Di sini ada Mas Yoga, ada Mas Putra, ada Mbak Tanaya. Monggo silakan Mbak Tanaya. Bukan. Tapi vokasi juga memang ada MOU-nya, cuman belum jalan untuk pemagangan. Atau mungkin sebelum Mbak Tanaya, mungkin ke Mas Putra dulu, karena Game Love ini juga sudah cukup lama ya untuk terkait dengan kehadirannya di Jogja. Kemudian saya pikir juga terkait dengan pengalaman pemagangan ini juga sudah cukup banyak. Kami persilakan Mas Putra. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang di sini buat sharing ya. Maaf kalau saya nggak menyiapkan presentasi apapun karena saya pikir konsepnya sharing. Oh ya, oke. Oke, saya akan fokus di skopnya tadi dulu. Pemagangan itu merepotkan atau tidak? Kalau menurut saya tergantung settingan awalnya. Oke, permagangan kalau disetting dengan benar itu tidak akan merepotkan. Karena seharusnya permagangan itu adalah cara kita as a company gitu ya, terutama kalau IT company gitu, untuk molding someone. Jadi kalau kita cari junior position gitu ya, misalnya, kalau fresh graduate kan kita agak ini ya, belum tentu yakin ya. Ini dari kampus lulus, terus belum pernah di dunia kerja sama sekali. Kalau kita langsung hire dia, itu chance-nya 50-50.
Ya, memang ada interview, ya memang ada tes. Tapi sebagian besar dari proses interview dan tes itu kita hanya akan dapat kulit luarnya, ya kan. Isiannya kita lihat pasti di pekerjaan. Nah, pemagangan itu adalah jembatan, gitu. Yang menjembatani dia dari kampus ke dunia kerja. Ya syukur-syukur kalau kampusnya, dosen-dosennya itu punya pengalaman kerja atau konsultan, pasti dia level knowledge-nya tinggi. Tapi kalau benar-benar hanya teori di kampus, di dunia kerja pasti kaget. Nah, kalau settingnya benar, dalam artian sebelum kita buka permagangan, di sisi company kita sudah mapping dulu kebutuhannya seperti apa. Kan nggak mungkin kita kebutuhannya misalnya senior, terus kita buka magang, terus kita kasih ke anak magang, itu nggak akan mungkin. Nah, kalau kebutuhannya kita kebetulan junior, cari yang fresh grade, magang itu wadah yang bagus, karena itu jembatan, gitu. Yang perlu digarisbawahi, kalau nggak mau repot, itu nggak mungkin. Karena magang, dia antara berangkat dari posisi gelas kosong sama sekali atau gelas perempat. Harus ada yang meng-guide, harus ada yang mengisi. Kalau di tempat kami di Gameloft, itu kami punya trainer buat nge-guide mereka, gitu. Jadi ya mau harus mengisi. Cuman kalau mau lebih efektif lagi, ketika buka magang kita sudah spotting kebutuhannya seperti apa. Bagus-bagus, lebih bagus lagi kalau dari kampusnya yang graduate untuk karyawan kita sudah di mapping dulu. Jadi dalam artian perusahaan sudah jalan beberapa tahun nih, terus kita pasti sudah punya karyawan di dalam kan. Kita bisa lihat lulusannya kebanyakannya dari mana. Biasanya akan terbentuk pattern bahwasanya jadi kita itu lebih match dengan kampus ini gitu. Nah, dari situ kita bisa nih coba buka magang buat kampus itu. Gitu. Nah, ketika itu dibuka kerjasama dengan kampusnya, kita bisa selipin tes. Jadi yang masuk ke magang juga nggak terlalu mentah banget kan. Kita bisa dapat benefit lewat kontribusi dia nanti di magang. Anaknya juga bisa dapat benefit. Karena magangnya nggak cuma ditulis magang di perusahaan apa gitu, tapi at least juga punya portofolio ya. Saya di situ kontribusi apa. Itu singkatnya kalau dari saya. Iya, tadi ada kalau di Gameloft sendiri untuk pemagangan itu apa aja Mas jenisnya? Apakah pemagangan mandiri, apa yang tadi ada MBKM juga, atau memang sudah punya program-program yang di-create oleh perusahaan sendiri gitu? Oke, kalau kita punya secara garis besar punya dua kampus intern. Kampus intern itu biasanya anak yang masih kuliah belum lulus, dan itu salah satu persyaratan mereka buat lulus. Tapi kita juga selektif di situ. Dan biasanya kalau kita lagi loadnya nggak banyak, kita buka kampus intern. Tapi kalau loadnya lagi banyak, nggak berani. Lalu ada satu lagi yang working intern. Working intern itu anak-anak yang sudah lulus. Kebetulan kita punya kebutuhan buat junior level. Nah, kita buka yang namanya Gameloft Academy. Gitu. Di situ sudah ada kurikulumnya, di situ sudah ada sistemnya sampai dia nanti masuk ke as employee. Gitu. Jadi itu tahapan lah ya sampai dia lolos ke employee. Dan itu akan direview secara periodik sampai dia lulus seleksi ya sebagai employee. Gitu. Oke, menarik sekali ya dari Gameloft. Jadi di sana tadi ada yang intern untuk yang dari kampus ya, ada juga yang Gameloft Academy gitu. Jadi memang punya program sendiri terkait dengan kebutuhan, mungkin butuh junior ya, junior terkait mungkin di developer dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin menarik juga karena di sini sudah ada
udah connect ya Mbak. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi Mas Putra dengan sekarang dengan Mbak Tanaya dulu. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ibnu waktunya. Oke ya, ini sebenarnya sharing aja ya dari yang sudah sedang kami pelajari juga tentang pembuatan program internship ya. Maaf, bisa next Mas. Ya, latar belakangnya seperti tadi ya, sumber daya mahasiswa yang kita miliki di Jogja ini kan cukup banyak ya, dan itu bisa kita manfaatkan juga sebagai sumber daya di perusahaan, sekaligus melatih mahasiswa-mahasiswa untuk memiliki memiliki bekal untuk nanti bekerja seperti itu. Next. Ya, ini ada beberapa manfaatnya untuk mahasiswanya. Yang pertama itu ya mendapatkan real world experience ya, soalnya kan mahasiswa belajar di kelas itu hanya memahami teorinya ya, tanpa tahu sebenarnya kegunaannya apa sih di dunia kerja gitu, di real world gitu. Nah, di sini teman-teman mahasiswa bisa mengaplikasikan pengetahuan di kelasnya untuk di skenario kerja seperti itu. Selain itu, karena karena di kelas itu banyak teorinya, mungkin nanti kalau misalnya ketika mereka magang itu bisa mendapatkan practical skill-nya seperti itu. Ya, kemudian ini lebih ke professional network ya. Jadi teman-teman yang saya alami ya, saya kan dulu kerja itu sebelumnya nggak pernah magang gitu. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya mau kerja itu nyarinya ke siapa gitu. Jadi ya cari kerjanya masih kuno ya, ngelamar di sembarang tempat kayak gitu. Sementara kalau teman-teman yang udah magang mungkin akan lebih memiliki lebih memiliki vision gitu ke depannya terhadap karirnya gitu. Nah, di sini teman-teman magang itu juga bisa mendapat kesempatan buat connect sama teman-teman profesional yang ada di tempat kerja seperti itu. Kemudian juga bisa belajar tentang potensial karir paths-nya. Ya, kemudian ini untuk enhance resume mereka ya, CV-nya mereka. Ya, nggak bisa dipungkiri ya, kita sebagai HR juga mencari fresh graduate itu yang cenderung yang memiliki pengalaman, baik yang punya pengalaman organisasi maupun yang punya pengalaman magang gitu ya Mas ya. Karena memang dari pengalaman itulah kita bisa lihat kira-kira gimana nih dia bisa perform apa enggak gitu. Untuk teamworknya seperti itu. Ya udah itu aja. Ya, kemudian ini juga salah satu manfaat internship magang ya. Jadi bisa dapat mentorship sama dapat pengarahan dari seniornya di tempat kerja. Ya, ini juga bisa dapat kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan itu ya dari tadi mungkin di perusahaan tempat dia magang, atau bisa jadi nilai plus juga bagi si mahasiswa itu di mata rekruternya gitu. Nah, ini manfaat untuk company-nya. Yang pertama itu akses ke talenta-talenta muda, yang tentunya mungkin talenta-talenta muda ini memiliki ide-ide yang lebih fresh, kemudian mungkin lebih relevan juga mungkin ya nantinya gitu. Kemudian ini bisa dibilang cost effective staffing solution ya gitu. Jadi dengan adanya program magang ini, ya itu tadi ya, kemarin tadi Mas Putra juga sempat cerita untuk cari junior-junior ya Mas ya. Ya, ini juga jadi salah satu cost efektifnya.
Jadi sebelum kita merekrut kita udah bisa melihat dulu kira-kira di selama magang itu dia bisa perform apa enggak, seperti itu. Kemudian opportunity to train and develop future employee, ya ini melatih teman-teman magang untuk memiliki skill-skill yang dibutuhkan ketika nantinya harus full time di perusahaan kita, seperti itu. Kemudian increase productivity juga, karena mungkin nanti teman-teman magang ini bisa lebih kayak handle pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya eksekutor gitu. Jadi lebih ke teknikal-teknikalnya gitu ya. Nanti teman-teman yang di full time-nya bisa lebih jauh memikirkan tentang strategiknya, seperti itu. Kemudian diverse perspektif juga ya tadi ya. Jadi dengan adanya teman-teman yang lebih muda bisa memperluas dari bisnis, kemudian dari ya macam-macam sih, bisa mendapatkan perspektif baru yang lebih relevan di dunianya mereka gitu. Kemudian yang terakhir untuk manfaat buat perusahaannya bisa untuk jadi brand building juga. Jadi ini bisa jadi bisa jadi penguatan bisnis kita gitu di mata kandidat-kandidat gitu. Seperti itu. Nah ini beberapa step untuk bikin program magang. Yang pertama kita perlu define goals dari program magangnya kita. Kira-kira apakah kita mau fokusnya ke pelatihan basicnya, atau fokusnya mau ke pelatihan kayak culture-nya, seperti itu. Kemudian yang kedua identifikasi role sama responsibilities-nya. Jadi nanti teman-teman magang udah jelas nih ketika udah masuk kira-kira responsibility-nya apa, kemudian nanti perannya di mana gitu di perusahaan. Kemudian rekrutmen prosesnya juga perlu dibuat ya gitu. Karena pasti beda ya rekrutmen proses teman-teman magang sama yang full time gitu. Kemudian selection kriterianya juga, jadi mungkin mungkin teman-teman HR juga nggak sembarang menerima teman-teman mahasiswa ya untuk magang gitu. Jadi punya kriteria-kriteria khusus yang mungkin nanti bisa potensial untuk future development-nya, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita juga perlu menjelaskan tentang onboarding prosesnya ke teman-teman magang maupun teman-teman yang nantinya akan jadi mentornya gitu di perusahaan, seperti itu. Ya, ini best practice-nya untuk pembuatan internship program. Yang pertama, selama kita ya sebagai perusahaan perlu memberikan support sama feedback terus-menerus gitu ke teman-teman magang gitu. Jadi mungkin bisa melalui menunjuk dedicated supervisor atau mentor gitu ke tiap-tiap intern. Jadi nanti internnya bisa tahu ketika dia mengalami kesulitan minta sarannya ke siapa, seperti itu. Kemudian regular check-in juga supaya tahu kira-kira ada kesulitan apa atau ada ide-ide apa yang perlu digali dari si intern tersebut, seperti itu. Kemudian encourage intern tuh ya ditanya terus ya, digali terus kira-kira dia punya concern apa gitu di program magang ini, kemudian punya ide-ide apa gitu. Jadi memang selama magang itu kita perlu aktif juga sebagai mentor ya, perlu aktif juga untuk menggali potensinya si intern ini gitu, supaya karena ya gitu ya si teman-teman mahasiswa ini kadang-kadang nggak tahu kalau yang dia punya itu kadang potensi gitu, yang sebenarnya bisa kita manfaatkan juga gitu di dunia kerja, seperti itu. Ya, next sih Mas.
Nah ini juga create opportunities buat professional development-nya. Jadi tadi selain apa namanya untuk self development-nya, kita juga sebagai perusahaan ada kewajiban ya untuk membimbing teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan pengembangan secara profesional seperti itu. Langkah-langkahnya ya seperti itu. Oke deh. Ya kemudian ini juga ya foster positive company culture ya. Jadi seperti yang mungkin saya sendiri juga alami ya, kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu datang apply magang itu masih belum tahu kira-kira dia tuh seperti apa sih gitu. Nah ketika nanti magang di perusahaan kita bisa mengembangkan culture yang kita punya itu disuntikan ke teman-teman magang itu supaya mereka bisa lebih bisa lebih berkembang lagi dengan culture yang kita punya seperti itu. Nah ini yang terakhir ya dari program magang. Perusahaan juga perlu encourage teman-teman mahasiswa untuk networking sama mentorship. Networkingnya bisa dari ngajak teman-teman magang ke event-event, kemudian juga bisa ngasih mentorship yang yang lebih yang lebih erat gitu ya. Jadi teman-teman magang juga bisa mendapatkan pembelajaran yang banyak dari senior-seniornya seperti itu. Sudah kayaknya ya, sudah itu saja Mas Ibnu. Kita akan ke pembicara ketiga ya, tapi sebelumnya mungkin nanti kita akan batasi dulu. Jadi mohon izin, sejak ada peraturan terbaru dari Kemdikbud itu, Mas Menteri sejak ada mengeluarkan program namanya MBKM. Jadi sekarang mereka kampus itu bahkan bisa melepas mahasiswanya untuk magang di industri selama bisa 2 semester, jadi hampir 1 tahun ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan kayak ada kampus yang dia merelakan mahasiswa yang awalnya magang itu cuman 1 semester ya, atau 5 atau 6 bulan itu, mulai tahun ini itu kelihatannya akan bisa bahkan 1 tahun. Salah satunya kalau di Jogja ada kampus tertinggi ya, UII tadi, karena lokasinya paling tinggi. Itu mereka bahkan bisa 1 tahun. Pengalaman di kantor saya pernah ada yang magang sampai 2 periode, saking asiknya magang gitu ya, saya nggak tahu. Nah nanti imbasnya ya salah satunya pasti kayak Gameloft, kayak Arufana, kayak e-kampus pasti akan didatangi kampus-kampus, saya yakin, karena mulai setahun yang lalu kampus-kampus akan datang. Nah supaya membatasi, karena topik pemagangan sangat luas ya. Tadi Gameloft cerita ada pemagangan yang intern dari kampus, ada Gameloft Academy gitu ya. Nah sebenarnya sore ini kita lebih fokuskan ke yang MBKM, karena Aditif sendiri sudah per Maret ada MOU dengan Ketua Aptikom. Mereka kemarin ada UGM, ada UII, ada UTDI, hampir semua kaprodinya hadir ya. Itu mereka bisa menyalurkan mahasiswa-mahasiswinya untuk magang di membernya Aditif gitu ya. Di sini kan ada Gameloft, ada Arufana, kita juga hampir 40 anggota yang terbaru yang sudah terdaftar di Aditif gitu ya. Dan saya yakin pasti mereka nanti akan kulon-won dulu gitu ya. Di sini ada Datains juga sudah cukup sukses ya melakukan pemagangan dengan kampus-kampus. Nah, saya yakin nanti pasti akan bisa juga banyak cerita terkait dengan pemagangan yang mereka lakukan. Nah, yang kita langsung saja ke pembicara ketiga kita dari e-kampus ya, yang saya yakin juga sudah
mempunyai beberapa experience terkait dengan pemagangan yang dilakukan di e-kampus. Silakan Mas Yoga. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya e-kampus bisa turut berbagi. Jadi mungkin sifatnya sharing ya. Kami memang belum lama lahir yang tadinya dari Gama Tekno untuk kemudian ada COVID ini. Ini efeknya juga terkait dengan pemagangan. Jadi ketika kami sudah memulai pemagangan ternyata COVID itu muncul. Keterkaitannya apa? Intensif tadi identik dengan mahasiswa itu ya nongkrong di kantornya gitu. Pak, saya pengen tahu environment-nya kayak apa gitu. Sehingga itu menjadi bottleneck juga ketika kami mulai menerima internship, ternyata COVID harus model remote, work from home gitu. Sehingga pengalaman kami menerima internship justru modelnya langsung model work from home, termasuk yang dari luar kota, sehingga optimasinya itu menggunakan memang Zoom. Nah, kaitannya dengan tema tadi itu, apakah nanti itu merepotkan atau tidak? Saya sepakat tadi pasti merepotkan ya Pak. Itu di awal-awal. Hanya yang jadi tantangan adalah kerepotan tadi itu balik modal atau tidak gitu. Bisa kita panen atau tidak. Nah, pasti kan harus kita panen gitu ya. Jadi kerepotannya itu apa? Ya, kalau dari pengalaman saya di kampus memang harus menyiapkan dulu proyeknya apa. Jadi jobnya apa ya? Bukan proyek ke klien ya, tapi teman-teman adik-adik tadi itu mau dikasih kesempatan ngerjain apa sih? Kemudian ketika job tadi itu jelas, yang kedua adalah supervisornya. Kebetulan di kami ada yang IT, ada pengalaman di human capital pun juga ada, itu relatif dari psikologi, kemudian dari sosial media pun juga terbuka untuk IT. Nah, supervisornya tadi siapa? Pasti ini akan menambah job baru untuk si supervisor. Tapi kalau kita di human capital, kita ngasih challenge ke teman-teman untuk dari si perusahaan memanen ya. Kita kasih mereka tantangan, mungkin programmer-programmer yang biasa di belakang layar yang ngelola, kita kasih challenge untuk bisa memanage. Untuk perusahaan nanti memanen itu tadi, mereka bisa yang tadinya itu staff biasa, mereka jadi naik jadi supervisor dengan pengalaman mereka mengorganisir teman-teman adik-adik tadi itu. Jadi itu kan tantangannya adalah memanage, ngasih to-do, supervising, koreksi, kasih feedback, atau mungkin malah coaching tadi. Itu yang kedua, kerepotannya yang nantinya harusnya dari sisi company bisa balik modal. Kemudian yang ketiga, memang kita harus ada penyesuaian terkait dengan administrasi mereka, mendukung. Tiap kampus itu beda-beda. Saya juga cocok tadi, kita untuk kampus yang ini kayaknya rigid sekali, harus di-compare dengan mata kuliah gitu-gitu. Nah, itu balik lagi ke kita. Untuk yang pertama pasti itu merepotkan, tapi setelah kalau ini memang kampus langganan, ya kita balik modal membuat patternnya tadi untuk soal penilaian. Dan terus terang kami belum ada pengalaman MBKM, jadi kami memilih beberapa kampus yang mau lebih dari 3 bulan. Karena kalau kurang dari 3 bulan itu nggak balik modal. Kita banyak ngajari gitu, kelar kita belum terlalu dapat apa-apa, capek doang yang kita dapat. Makanya dengan MBKM tadi itu 6 bulan, oke sekali ini, apalagi bisa lebih. Jadi kita bisa udah ngajarin paling ya sebulan, 2 bulan itu mereka sudah ada output. Nah, kemudian hal lain yang terkait jadi tantangan memang bagaimana kita bisa mendapatkan output yang memang berguna. Kadang satu project itu kalau di kami di open di beberapa kampus, jadi paralel gitu projectnya sama, nanti kita kayak kompetisikan gitu kan. Sebuah challenge project tadi itu output bisa berbeda
gitu. Ya itu tantangan yang beberapa hal kita buat di manage di HR ya. Karena untuk yang supervisi tadi kan pastinya di level teknikal ya, divisi-divisi teknikal tadi. Ya tantangannya kolaborasi di sana. Kemudian hal yang lain kami ada itu untuk urusan apa ya, penyiapan ya tempat tadi itu. Selama kampus memang welcome dan nggak menyalahi dari sisi akademis tadi, model remote, daring gitu, ya oke, deal. Tapi kalau beberapa kampus ada MOU ternyata detailnya harus nongkrong di kantor. Wah, itu jadi isu juga. Ya, itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sharingkan dahulu. Tadi kita sudah mendengar dari Mas Yoga bahwa di e-kampus ya sudah melakukan beberapa kali pemagangan, terutama yang diharapkan adalah yang 3 bulan. Jadi lebih dari 3 bulan. Karena sebagai informasi, magang MBKM, kenapa kita khusus dengan Aptikom itu magangnya MBKM ya di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, karena memang dia 5 bulan minimal ya. Dan itu diharapkan antara 18 sampai 20 SKS direkognisi. Nah, kalau yang disampaikan Mas Yoga tadi, setiap kampus itu punya program magang atau kerja praktek ya. Itu biasanya diakui cuma 2 SKS atau 4 SKS. Waktunya mereka antara 1,5 bulan sampai 3 bulan. Jadi tergantung 2 SKS atau 4 SKS. Ketika mereka magang, misalkan ada mahasiswa dari Amikom mau magang mandiri ke e-kampus, maka mereka nggak perlu MOU. Itu biasanya kurikulum lama ya, itu rata-rata seperti itu. Dan itu di bawah dari 3 bulan. Tapi kalau MBKM itu dia memang meminta sekitar 5 atau 6 bulan. Bahkan kalau seandainya memungkinkan akan 1 semester berikutnya gitu ya. Jadi ini mohon izin ya, nanti yang kerjasama dengan Aditif ini magangnya adalah magang yang MBKM. Jadi kalau nanti Mas Yoga tertarik ya, nanti kita di semester di bulan Juni-Juli akan ada program semester berikutnya, pasti nanti akan didatangin tuh, gitu. Karena MOU kita adalah magang yang MBKM. Nah, yang saya ingin tanyakan juga tadi sudah dari Mas Yoga, mungkin nanti ke Mas Putra sama Mbak Tanaya. Jadi saya pernah dengar nih ya dari SR sebelumnya, Mas Putra di Gameloft itu turnovernya cukup tinggi waktu itu. Bahkan 1 bulan harus ada proses untuk hiring sampai 100 orang gitu ya. 100 orang yang itu saya pikir sangat melelahkan juga ya. Nah, seandainya diambil dari Gameloft Academy tadi, itu kan shortcutnya lebih cepat gitu ya. Nggak perlu kualifikasinya, nggak perlu ngetes semakin lama gitu Mas ya. Mungkin bisa disampaikan pengalamannya bagaimana mendapatkan talent dari pemagangan gitu. Karena tadi Mas Yoga bilang kita harus mendapatkan panen nih gitu. Panen dalam arti apa? Apakah sebagai talent atau sebagai hasil dari pemagangannya tadi? Mungkin Mas dimulai dari Mas Putra dulu. Silakan Mas. Oke, saya pengen tanya yang 100 sebulan itu turnover dari mana ceritanya ya? Dulu pertama kali kita ada acara Aditif, dulu Mas Andri yang sekarang jadi yang di Gama Tekno ya. Dulu Mas Andri cerita sempat ada perekrutan cukup banyak yang harusnya sebulan karena memang turnovernya cukup tinggi waktu itu ya. Mungkin saya nggak tahu awal-awal Mas Andri join mungkin tahun berapa ya? Konteksnya bukan turnover ya, tapi memang kebutuhan headcount-nya. Oh malah gitu ya? Iya, kebutuhan headcount-nya tinggi. Gitu. Oke. Kalau Gameloft sendiri turnover-nya di angka rata-rata 13% setahun. 13% siap. Gitu. Oke.
13% tapi dengan komposisi karyawan yang cukup banyak, Mas. Iya. Iya, soalnya kan Gameloft ini termasuk yang kalau kita lihat di Jogja sekarang berapa Mas ya? Mas Putra? Sekarang 360. Sekarang 10, oke. Berarti turun ya, dulu sempat 1000 ya kalau nggak salah ya? Ya. Nah pas waktu 1000 itu kan Kalau 700. 700 ya, oke. 700 Ya. sekarang 360-an kira gitu. Ya lanjut Mas. Oke, pertanyaannya apa tadi? Balik. Ya, jadi kalau dari Gameloft Academy atau program pemagangan tadi, apakah ada talent-talent yang didapat atau ada experience lain yang sebenarnya manfaat dari pemagangan tadi, apakah bisa ada, kan katanya tadi Mas Yoga juga sampaikan kita bisa panen gitu ya, sebenarnya nanti mereka bisa join as karyawan kita dari magang daripada harus capek-capek rekrut dari awal lah gitu. Oke. Jadi begini, diluruskan dulu kalau sourcing buat company itu nggak melulu magang, banyak sourcingnya. Bisa pakai job portal, bisa pakai magang, bisa bikin kompetisi ya buat spotting talent, macam-macam lah gitu. Tapi kalau kita bicara spesifik soal magang gitu ya, dan kita sudah bisa spotting tahun depan nih mau project apa aja. Karena kalau proses yang benar kan magang itu harus sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa dulu? Kalau senior kita nggak mungkin pakai magang. Kalau junior oke lah gitu. Nah tahun depan mau ada berapa project? Headcount forecast-nya berapa? Budgetingnya seperti apa? Itu semua harus disiapin. Kalau itu sudah disiapin mateng, baru kita launching nih. Nah ketika kita launching, panennya kapan? Panennya yang jelas bukan sekarang. Jadi kalau programnya 6 bulan itu berarti paling cepat 6 bulan lagi baru panen. Kalau programnya setahun ya itu paling cepat setahun. Berarti itu adalah untuk kebutuhan tahun depan tengah tahun atau tahun depannya lagi gitu. Dan prosesnya itu berarti bukan sekali jalan lalu berhenti. Prosesnya itu adalah proses yang cycle berulang. Jadi kalau headcount forecast-nya tahun depan let's say nambah 100 gitu. Itu 100 berarti kan 100 jadi. Iya kan? Kalau rasio suksesnya itu 50% atau 1:2, berarti yang jalan magangnya harus 200 kan? Karena rasionya 1:2 gitu. Kalau rasionya 1:4 ya udah kali 4 aja. Itu harus selalu jalan agar ketika kita butuh buat panen itu bisa langsung diambil. Karena kalau enggak ya yang ada keteteran, yang ada rasanya capek sama repot. Itu pasti. Paling banyak di Gameloft untuk pemagangan itu di apa Mas ya? Kalau topiknya atau mungkin khusus perjabatan gitu? Kalau junior semuanya sih kita. Semuanya ada. Ya. Oke. Karena magang itu iya, secara teknikal iya, secara tool yang dipakai iya. Tapi juga kita lihat dari sisi potentiality dia. Maksudnya nggak cuma dilihat dari knowledge, tapi juga dilihat dari attitude-nya dia. Attitude-nya itu kan skopnya luas ya, dari communication, pengetahuan dia soal pekerjaan, pengetahuan dia soal bisnis juga, business acumen. Itu semua kita lihat. Gitu. Karena ada yang bagus secara skill, secara knowledge, tapi mungkin anaknya pendiam banget. Kalau di pekerjaan repot. Ya kan, nemui kendala tapi nggak berani tanya atau nggak mau tanya itu repot. Itu sesimpel itulah. Itu kalau disimpelkan lah ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Putra. Ke Mbak Tanaya mungkin, apakah sudah panen belum dengan? Ya, kalau teman-teman di Arufana sendiri beberapa memang ada yang awalnya dari magang gitu. Jadi selama proses magang ya kita menyeleksi ya, sambil menyeleksi juga kita sambil ngelihat si mahasiswa ini karakternya gimana, terus habis itu performance-nya seperti apa, terus ada kemauan untuk belajarnya tuh
tinggi atau enggak kayak gitu-gitu. Diseleksi melalui culture-nya kita juga seperti itu. Nah, dari situ sambil teman-teman magangnya juga melihat nih kira-kira Arufana ini tempat yang cocok apa enggak nih buat mereka berkembang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya hubungan antara perusahaan dan pemagang itu kan hubungan ini ya yang perlu menguntungkan dua belah pihak ya gitu. Jadi ya kita sama-sama menyeleksi itu gitu. Kemudian jadi setelah magang biasanya kita akan ada review ya. Kalau misalnya memang teman-teman yang magang ini qualified untuk kita hire untuk junior, akan kita tawarkan untuk posisi junior seperti itu. Nah, kalaupun memang belum qualified, tapi si teman-teman pemagang ini memiliki memiliki skill yang bagus dan juga punya potensi yang mungkin saat ini masih belum bisa kita petik ya gitu. Jadi teman-teman pemagang yang belum qualified saat ini kadang-kadang kita ajak untuk misalnya freelance gitu atau misalnya outsource seperti itu sih, Mas. Katanya dari Mas Yoga untuk Oke, dari beberapa memang sama tadi bisa kita panen juga dan modelnya memang nggak langsung karena memang masih tercukupi dan yang bersangkutan itu juga menyelesaikan studinya pas kami itu butuh dan masuklah sudah karena orang-orang yang sudah internship itu kan kita sudah punya penilaiannya ya. Dan itu semacam kami prioritaskan dibanding dengan kami mengadakan seleksi open recruitment seperti itu. Dan kemudian panen yang lain adalah kalau tadi di e-kampus itu untuk pengkaderan menjadi supervisor itu. Yang itu nanti ya memang tidak dipanen dalam satu kali yang bersangkutan itu jadi supervisor untuk adik-adik yang intern, tapi memang diulang lagi sambil terasa. Dan kita pun juga jadi tahu, oh yang ini memang kayaknya susah jadi supervisor, udahlah bener-bener jadi geek aja lah gitu. Itu kita jadi punya penilaian seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yoga. Nah, di sini saya pikir juga ada banyak dari teman-teman. Ini kan Mbak Tanaya di HR kan ya? Mas Putra di HR juga, divisi, Mas Yoga juga divisi HR. Sebelumnya harusnya Mas Andri ya yang hadir ya. Juga ada komunitas HR di Jogja yang sudah cukup lama ya. Dulu ada Mas Andri juga ya, salah satu pengurusnya dari zaman Gama Tekno. Mungkin Mas Putra juga kenal ya sama Mas Andri. Nah di sini ada Mas Rizky dari SkySea, ada dari mana lagi yang paling banyak melakukan pemagangan, DataIns ya. Nah saya pengen Mas Iwan maju ke depan terkait dengan pemagangan di DataIns seperti apa. Karena saya pikir DataIns juga di bawah UGM nih, gitu. Mereka dapat privilege untuk mahasiswa UGM. Apakah nanti paling banyak dari UGM atau malah dari yang lain gitu ya? Dan saya pernah lihat bahwa tim timnya dari Mas Iwan ini dari DataIns waktu itu ada cukup banyak yang melibatkan pemagang ya di beberapa proyek. Mungkin bisa berdiri di sini Mas. Oke, ya sebelumnya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan dari DataIns. Ya ini jika topiknya memang terkait magang, ya untuk 2 tahun ini kita ada beberapa pengalaman untuk rekrutmen dari jalur magang. Kebetulan tahun kemarin juga itu disupport dengan MBKM.
Iya, kita MBKM-nya itu dengan UGM, fakultasnya itu ada di Fakultas Teknik, Geografi, Vokasi, dan juga Psikologi. Jadi kita ada MOU untuk MBKM di 4 fakultas di UGM. Nah, dari 4 fakultas ini jika di total ada sekitar 70. Di tahun kemarin ada 70, itu untuk mengembangkan 4 produk. 4 produk yang dibiayai di MBKM. Nah, akan tetapi memang dari 70 itu ternyata hanya 2 yang kita rekrut untuk PKWT ya, kalau nggak salah PKWT. Ya ternyata yaitu tadi dari 70 itu ternyata hanya 2. Mungkin ini karena tahun pertama ya, mahasiswa-mahasiswanya itu masih menganggap kalau ya ikut-ikutan project gitu aja. Jadi mungkin karena baru, tahun-tahun berikutnya saya rasa dari dosen sendiri saya melihat belum siap. Karena selain mahasiswanya mengkonversi 20 SKS, harusnya dosen itu juga mengkonversi 20 SKS. Karena tanggung jawab dari mahasiswa itu sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab dari perusahaan, akan tapi tanggung jawab dosennya juga. Nah, ini saya melihat untuk tahun kedepannya saya rasa akan lebih baik ya, karena Datain sendiri juga masih kaku dengan skema MBKM, tapi kita sudah belajar. Harapannya tahun ini kita sudah punya strategi sih, jadi nggak yang langsung terima semua, akan tetapi nanti ada proses seleksi. Benar tadi yang dari Game Love ya, jadi kita tuh tahun ini itu magang, tapi seharusnya kan kalau sudah di industri IT itu kualifikasi utamanya itu adalah junior. Junior itu yang sudah punya bakat atau setidaknya dia sudah megang programming ya. Tapi kalau magang, ya ini magang itu bahkan walaupun kita ngomongnya itu di UGM, karena ini kan lintas prodi ya. Kalau yang di vokasi teknik aman lah. Saya rasa bisa kita dapat untuk yang junior. Tapi kalau yang tadi itu psikologi sama satunya tadi geografi, nah itu kita effort untuk mengajari mereka untuk coding. Tapi anehnya malah yang kita dapatkan itu dari PKWT-nya dari geografi. Sangat unik ini. Dan anak-anak tekniknya itu rata-rata ya itu tadi ya, walaupun kita ngomongnya Jogja, milenial zaman sekarang ekspektasi mereka tuh wah sudah nggak kalap lah pokoknya, beda dengan zaman saya dulu. Ibaratnya dapat nilai aja tuh sudah seneng banget. Tapi ya anak-anak zaman sekarang itu apalagi era-era pandemi, saya tahu sih mereka itu nggak hanya kuliah, jadi ya itu tuntutannya tinggi. Makanya yang kita hire itu memang yang tuntutannya tinggi, performanya juga memenuhi. Ya itu mungkin beberapa pengalaman ya di tahun ini di Datains mengikuti MBKM. Nah, itu dari saya, Mas Ibnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan dari Datains ya. Ada 70 mahasiswa ya menghandle untuk project, ada membuat 4 produk ya. Karena kalau MBKM itu minimal harus menerima 50 ya, gitu ya. Nah, tapi kalau yang kita dengan Aptikom nanti itu bukan MBKM-nya yang dengan dikti, tapi
MBKM mandiri bahasanya, antara Aptikom atau kampusnya dengan perusahaan yang ada MOU-nya. Nah itu boleh berapa saja nanti, cuman memang harus membuat activity atau membuat bikin project tadi. Nah kemarin di acara Aptikom tersebut disampaikan juga salah satu contoh kurikulum di TETI, Teknik Elektro dan ya Teknologi Informasi di UGM. Itu mereka di semester 5, 6, sama 7 ada capstone project. Kalau nggak salah UBI ini kurikulum baru di mana mereka bisa mengerjakan semacam mini project. Jadi kalau ada perusahaan kayak Gameloft nanti tertarik, di situ kemarin ada 3 topik ya. Ada kayak future teknologi, ada terkait dengan kebencanaan, terus satu lagi saya lupa topiknya apa. Bahkan kemarin salah satu yang diminta ada Bio Farma. Bio Farma punya proyek-proyek riset seperti apa, 247 atau misalkan dari Gameloft dia punya semacam produk terkait dengan teknologi kedepannya apa, nanti bisa diberikan ke UGM. Nanti UGM menyediakan mahasiswanya yang itu sudah masuk di kurikulum. Saya lupa berapa SKS, 4 SKS atau berapa SKS, tapi nanti di situ ada beberapa mahasiswa tergabung dalam satu kelompok yang kita bisa mengerjakan proyek itu. Benefitnya nanti ke mahasiswanya ada, nanti ke perusahaannya juga ada. Tapi itu semacam mini project yang bisa dikerjakan gitu ya. Itu kemarin bahkan akan diadopsi oleh banyak kampus lain di luar dari UGM itu ya. Jadi memang terkait dengan outputnya itu gitu ya. Walaupun saya pikir nanti saya yakin ini karena sejak munculnya era MBKM ini perusahaan itu didatangi untuk diminta kita menerima pemagangan dari kampus-kampus gitu ya. Nah mungkin saya ingin lanjut, di sini ada Mas Rizky dari SkyC, bisa sharing juga dengan seperti Mas Iwan tadi untuk pemagangan yang sudah jalan ya dan punya program apa saja gitu ya. Mas Iwan bisa ganti. Moga Mas Rizky. Ya, biar kesorot itu. Ya, assalamualaikum. Ini ada ekonya kenapa ya? Ada. Oh delay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari SkyC. SkyC itu software house konsultan IT yang ya di Jogja juga pasti ya. Kalau kita kebetulan yang terkait dengan acara ini kita punya tes coding. Jadi tes coding ini yang biasa kita pakai untuk rekrut talent, termasuk kita rekrut magang juga. Jadi jangan sampai magangnya yang join ke SkyC itu ya harapannya kita dia bisa segera ngerjain project yang kita assign ke dia. Jadi kita tes coding dulu, kalau oke, baru dia bisa join dan dia bisa langsung ngegas lah buat ngerjain projectnya. Mungkin itu sih. Cuman sebenarnya saya sebenarnya penasaran tadi Mas Ibnu kalau boleh nanya. Kan ini semangatnya acara ini kan kita how to. Kalau yang bulan lalu yang saya katakan how to. Saya penasaran kok MBKM 50 mahasiswa itu di data 60 apa 70 tadi di datain saya. 50 itu, ya minimal. Itu gimana caranya ya kok bisa gimana cara kita daftar MBKM, kemudian prosedurnya seperti apa terus. Jadi beberapa waktu yang lalu sejak munculnya era MBKM itu aditif Masaga kita sudah ada 3 kali FGD yang termasuk dari SkyC juga sering ikutan, ada dari Gameloft juga sering. Jadi kita undang beberapa member kita untuk FGD terkait dengan pemagangan karena pemagangan yang era Mas Menteri sekarang ini agak unik gitu ya, bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah MBKM yang kemarin yang pertama itu juga cukup unik karena mitra itu mereka mendapatkan pendanaan. Jadi misalkan yang sudah sering jalan di sini ada, saya nggak datang ya, ada Mbak Istovani dari Fitinline. Itu mitra yang menerima pemagangan minimal 50 peserta, mereka dapat waktu itu sekitar 250 juta ya kalau nggak salah. Itu satu periode apa 1 bulan ya Mas? Satu periode. Tapi mahasiswa yang magang yang dengan MBKM ini mereka mendapatkan uang
uang saku bahasanya ya, karena kan mereka bukan pekerja ya, jadi buat transport sebenarnya yang per hari sekitar 50 atau 100, saya lupa. Tapi kalau dibulankan itu ada sekitar 2 jutaan ya, kalau offline. Kalau online itu 1, sekian juta. Jadi Mbak Istu ini sudah 3 kali program MBKM dapat ya, tiga kali berturut-turut kalau nggak salah. Saya lupa ya dengan grupnya apa namanya, ya ada memang bareng-bareng dan itu menerima pemagangan seluruh Indonesia. Jadi waktu itu Mbak Istu cerita ada membuka, ada kayak product development. Jadi product development itu sudah dibuatkan aktivitinya apa selama 5 bulan. Ada mentornya, ada semacam kayak mini kurikulumnya, selama 5 bulan dia mengerjakan apa saja. Jadi semacam kayak win-win gitu. Ke Fitinline dia enak ada tambahan talent untuk mengerjakan di product development. Nah si mahasiswanya juga dia selama beberapa waktu dia mendapatkan materi dulu untuk terkait dengan di industri gitu. Buka banyak ya, ada beberapa activity, ada product development, ada developer, ada misalkan apa namanya, bahkan ada beberapa posisi yang unik. Yang kemarin kita juga bareng sama Mbak Tanaya juga dari perusahaan kami itu mengajukan langsung posisinya agak unik. Jadi ada 4 posisi itu bisa dimasuki 8 atau 10 pemagang yang kemarin kita ajukan. Yang pertama ada di ada apa ya, Hyperledger developer ya untuk di kami, terus ada 3D developer juga. Jadi memang sudah sangat khusus gitu ya. Harapan kita memang kenapa buka seperti itu supaya nanti selesai 6 bulan mereka selesai skripsi bisa masuk ke perusahaan. Karena memang itu belum diajarkan di kampus gitu ya. Banyak yang hanya kulit luarnya saja gitu. Dan tapi harus tadi menerima 50 mahasiswa selama apa namanya hampir 6 bulan. Terus kalau misalkan kita nggak bisa 50 ya bisa sharing ya kayak apa Mbak Tanaya kemarin kita bareng-bareng ada 5 perusahaan, dari kami 10, dari apa Arufana 10, dari kemarin ada 5 perusahaan itu 10 ya, total itu ada kita 60 ya, buka lowongannya ada 60. Nah untuk mendapatkannya apa aja, Aditif kemarin sudah membuat semacam buku panduan pemagangan. Kita meng-hire sebuah apa ya, bukan sebuah company ya, tapi lebih ke dosen-dosen untuk membuat pemagangan itu definisinya apa, terus terminologinya apa, terus kemudian ada magang MBKM atau yang lain. Nanti di situ harus ada kurikulum ya, kita bikin harus ada mentornya, kualifikasinya ada, harus ada tempatnya dan ada kayak panduan-panduannya. Cuma nunggu di launching ya. Nah itu mungkin itu Mas Rizky. Kalau ini mau tanya ini Mas Ibnu, tadi ada MBKM itu daftarnya di mana sih? Saya masih agak blank. Terus tadi yang kedua, yang tadi UGM juga ada program magang tadi ya, itu gimana cara kita kayak selain Aptikom ya? Iya, kalau yang kedua program magang yang dengan Aptikom ini semacam MBKM, tapi pendanaannya dikembalikan ke kampus atau ke perusahaannya. Boleh, jadi kalaupun nggak mengeluarkan biaya pun nggak masalah. Karena misalkan nanti dari UGM dengan SkySea nanti program pemagangannya misalkan apa Mas yang sering banyak dibutuhkan di SkySea? Ya developer standar. Developer ya, membuka lowongan 10 developer. Itu Mas Rizky ngeluarin aja, nanti selama 5 bulan mereka topik aktiviti pemagangannya apa, dan nanti mereka yang akan konversi kampusnya gitu ya. Itu kita kontaknya ke UGM langsung. Kenapa? Kita kontaknya ke UGM. Cara kita memberitahukan bahwa kita mau buka program magang itu kita kasih taunya ke Aditif sudah punya platform ya pemagangan. Okay. Jadi nanti kita bisa upload di Aditif. Jadi di talenta.aditif itu kita misalkan membuka pemagangan selama 6 bulan buat ini. Dari kapan sampai kapan? Siapa tahu match dengan mereka.
atau misalkan cuma butuh 3 bulan, atau nanti dari Mas Yoga e-kampus membutuhkan pemagangan di luar dari yang teknis. Aditif kita tinggal Mas Yoga kan sudah sebagai membernya Aditif kan, nanti dia tinggal create akun di talenta.aditif, membuka aja gitu. Nanti dari kampusnya dia bisa komunikasi. Secara MOU udah nggak perlu MOU lagi, tinggal nanti implementation agreement-nya aja gitu. Jadi ini semacam pemberitahuan juga ya buat member Aditif yang ada di sini. Misalkan nanti dari Mas Zaki dari Kodemi butuh ada tester atau apa gitu ya. Nah nanti ya sebagai QC misalkan. Tapi harus dibikinkan Mas ya. Nanti dia activity-nya apa aja secara garis besar, dan nanti kita akan diskusi dengan dosennya, nanti akan ada masuk ke konversinya berapa gitu. Itu dalam range 5 sampai 6 bulan. Jadi dari perusahaan harus menyiapkan activity-nya tadi. Yeah. Kalau nanti misalkan nggak bisa sampai 5 bulan, jadi kampus nanti akan narik mahasiswanya. Misalkan nanti ya ternyata activity untuk QC ya di Kodemi dia hanya bisa cuma 3 bulan atau 2 bulan ya di konversinya. Nanti dosen akan narik mahasiswanya di kampus, mereka akan mendapatkan mata kuliah lagi supaya di semester itu mereka nggak kurang dari 20 SKS, 18 atau 20 SKS gitu. Oh, berarti bisa pilihannya activity atau kita misalnya buat project yang agak besar, jadi bisa. Nah, itu nanti tergantung diskusi teknisnya dengan pihak menarik kampusnya ini. kerjasama. Iya, menarik. Kemarin setahu saya kayak dari UNS itu ada dari mahasiswa statistik, mereka diterima di BPS ya, sama di beberapa bank ada di Solo, atau di Telkom juga mereka cerita, mereka di sana karena cuma 3 bulan, 2 bulan sisanya itu harus kampus yang ngajarin karena konversinya kurang dari 20 SKS. Sehingga kampus itu menyarankan, Pak kalau bisa yang memang programnya di-fullkan, kalau dikira-kira bisa sampai 18 atau 20 SKS gitu. Ya jadi ditambah activity gitu. Dan mereka tuh jamnya sama kayak pekerja juga, dari 8 jam ya, dari pagi sampai itu ya. Jadi MBKM itu jamnya kalau dikonversi ke jam, mereka tuh sama dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Nah nanti kita bisa diskusi lagi di luar dari diskusi kita sore hari ini. Ternyata kalau teman-teman memang membutuhkan pemagangan, karena banyak kemarin yang cerita banyak beberapa startup atau company yang ada di Jogja itu, mereka salah satu selain dari banyak ya lowongan, itu shortcut paling cepat untuk mencari talent yang paling tepat itu dengan pemagangan gitu ya. Kenapa? Karena mereka memang sudah tahu teknologinya, atau walaupun itu masih di awal ya, masih sangat awal, tapi kita akan tahu daripada akan benar-benar dari awal gitu. Bahkan kalau Mas Indra memang udah langsung di blockchain. Jadi memang benar-benar dari Arufana kemarin kan karena memang terkait dengan atau ke develop Unity. Jadi memang benar-benar langsung sangat spesifik gitu ya. Tapi memang kita harus membikinkan semacam kayak silabusnya apa gitu. Begitu Mas Rizky. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Maaf, ini ada yang parkir mobil depan Indomaret nggak ya? Oh, minta tolong dipindah dulu Mas. Di depan Batik. Maaf ya Mas ya. Dari Indomaret. Oh, padahal mau ditanya ini Mas Putra. Siap. Di depan Batik sana. Seberang jalan. Oke, berikutnya ada yang mau sharing dari teman-teman di sini yang saya pikir sudah sangat banyak pengalamannya pasti. Dari ya bisa ke depan. Biar bisa karena di-record ya. Baik, terima kasih, sangat menarik ya paparannya Pak Yoga, Pak Putra, Mbak Tanaya. Yang saya ingin tanya, saya perkenalkan dulu ya, langsung bertanya. Nama saya Niken dari Selingkar, saat ini juga
magangnya bekerja sama dengan Fit Inline dan sebangku. Di sini sebangku ada? Oh, belum datang. Ya, Pak Rizky. Nah, mungkin pertanyaannya agak klasik ya, mungkin ke Pak Yoga yang sudah di awal itu menerima magang itu secara WFH begitu. Dan dari pengalaman kami ada yang separuh ya WFH, kemudian juga offline begitu. Kami rasakan itu masih cukup lancar atau outputnya cukup baik tuh yang offline. Nah, mungkin ini dinamikanya Pak Yoga terutama dalam memaintain perilaku ya. Begitu, atau outputnya yang benar-benar terkontrol kayak gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya mencoba untuk menanggapi. Jadi memang kami pengalamannya model langsung WFH dan kebetulan modelnya tim. Jadi ya dari tim tadi ada yang 3, ada yang 5 dan kami semacam apa ya, memilih satu itu menjadi ketuanya karena secara attitude ya tadi memang kita nggak tahu ya, karena mahasiswa kan belum bisa dipaksa untuk ya punya komitmen tinggi dan sebagainya. Nah, peran dari si ketua ini yang kita harapkan untuk kayak memimpin dari beberapa anggotanya dan beberapa, kalau ngomongin internship technical programmer kan rata-rata memang nggak terlalu senang ngomong dan sebagainya. Ya memang itu tantangan yang dari pimpinan tadi sampai titik sekarang itu yang masih kami harapkan. Jadi best practice-nya di sana. Kemudian hal lain untuk koordinasi, karena kita nggak bisa bertemu, maka komitmennya memang ketika Zoom, dan ini udah di awal ya, bahwa kita setiap pagi ada Zoom, memang hanya sebentar, ya paling 30 menit, 45 menit, dan itu komitmennya adalah open cam. Ketika di awal mau atau enggak, kalau enggak ya sudah, enggak dulu deh gitu. Itu yang dari awal komitmennya dibangun, dan itu memang bukan dari dosen ya. Jadi pas sebelum penerimaannya, go or no go-nya semuanya itu tadi dikumpulin, komitmen itu bisa dijaga kalau enggak. Karena kan ya klasik juga kan masalah koneksi dan sebagainya. Ya kalau memang ada masalah koneksi ya ke kampus saja. Itu bisa dilakukan enggak? Karena asumsi koneksi di kampus kan no issue ya. Enggak ada alasan paket saya habis dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Yoga. Jadi efektivitasnya pasti akan berbeda ya, tapi menarik. Ya, ya. Oke, ini karena sebentar lagi adalah waktu berbuka, jadi saya minta closing dari masing-masing 3 pembicara ya, kira-kira terkait dengan pemagangan ini, ada beberapa hal yang cukup urgent perlu disampaikan dari 3 pembicara ini. Seperti apa? Karena benar-benar kita harapkan bahwa nanti kita bisa sama-sama sinergi ya, karena sesama di komunitas ini kita juga sama-sama membutuhkan talent gitu ya. Dan saya pikir salah satu hal apabila kita memang berbagi ya, dari masing-masing perusahaan berbagi terkait dengan ilmu yang ada di industri, nanti mereka akan ketok tular gitu ya, cerita kepada teman-temannya bahwa oh nanti yang magang di e-kampus nanti pengalamannya seperti apa, dari Arufana nanti seperti apa, dari Gameloft seperti apa, nanti akan banyak yang kita bisa sampaikan juga ke yang lain gitu. Dari Mas Yoga dulu. Oke, terima kasih. Untuk highlight-nya terkait dengan internship ini, kalau dari kami hanya masalah waktu, apakah kita mau menerima sekarang atau besoknya lagi. Soal kerepotan ya itu hal fundamental yang perlu kita bangun, dan
kita berpikir nggak hanya untuk 1 periode, 2 periode, tapi ini untuk suatu yang continuous dan langganan. Apalagi kalau harapannya kampus tadi itu ya bisa berlangganan, bukan continuous. Kita buka internship tapi kampusnya beda-beda, kita akan pusing nantinya. Tapi di awal-awal pasti akan melalui itu tadi. Mungkin itu dulu. Ya, ya kalau dari saya sih apa ya, pesannya mungkin ya buat semuanya dan buat kami juga ya, untuk mendapatkan, untuk panen tadi itu ya, untuk panen sampai kita mendapatkan talent-talent yang berkualitas dari teman-teman mahasiswa, kita pun sebagai perusahaan juga perlu berkomitmen untuk apa ya, memberikan yang terbaik pada masa magangnya mereka, saat masa magangnya mereka. Jadi apa namanya, manfaatnya nggak cuma dirasakan sama kita aja, tapi juga teman-teman magang, gitu aja sih. Oke, kalau dari saya, yang jelas tahu dulu kebutuhannya. Gitu. Jangan latah, jangan ikut tren. Perusahaan lainnya buka magang terus ikut-ikut magang, jangan. Gitu. Harus tahu dulu kebutuhannya seperti apa, kualifikasinya seperti apa, baru dilihat cocok enggak pakai magang. Karena sourcingnya tidak selalu jawabannya magang juga. Ya, oke. Untuk project yang kritikal, yang butuhnya senior, ya kan nggak mungkin 1 senior terus diganti 2 magang atau 4 magang, tetap nggak bisa. Nggak mungkin bikin pintu yang biasanya pakai 2 tukang kayu ahli terus pakai 6 jadi sehari, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Terus masalah repot enggak, ya kalau mau menerima magang itu semuanya harus disiapin, dari silabusnya, siapa yang jadi mentornya, sampai durasinya, bahkan cost-nya. Karena cost-nya akan dikatakan efektif kalau kita bisa dapat talent dari situ. Nanti kalau dijalani, direview, dan ternyata yang dapat sukses rasionya hanya kecil, berarti nggak fit. Programnya harus dievaluasi atau cari sourcing lain. Ya, terima kasih banyak Mas Putra. Jadi harus dilihat. Mungkin terima kasih Mas Yoga, terima kasih Mbak Tanaya ya, sama sudah azan dengan waktunya azan, mungkin sudah berakhir juga acara kita sore hari ini. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.